Para suster, Bapak Ibu, rekan-rekan muda yang terkasih, selamat sore. Salah satu dari 5 tugas gereja itu adalah pelayanan. Sering disebut diakonia. Setiap orang Kristiani dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, untuk memberikan dirinya, mempersembahkan hari-harinya, waktunya, materinya untuk melayani. Bukan untuk dirinya, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Sabda Tuhan hari ini diwartakan kepada kita tentang pelayanan para murid. Yesus menunjuk 70 murid, lalu mereka mengutus berdua-dua menuju kota atau desa yang akan dikunjungi oleh Yesus. Yesus melakukan ini kepada para murid ini bukan tanpa tujuan. Yesus mengutus mereka berdua-dua adalah sebagai antisipasi dari Yesus kepada para murid bahwa mereka itu diutus untuk mewartakan tentang kerajaan surga. Dan pewartaan tentang kerajaan surga itu butuh kerjasama, butuh rekan, butuh teman seperjalanan. Buat apa? Buat mengingatkan salah satu di antara mereka bila perutusan mereka ini menghadapi satu rintangan atau tantangan di dalam pelaksanaannya. Yesus tahu bahwa perutusan para murid ini itu seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Di sana tidak semua orang dapat menerima pewartaan mereka. Kalau Yesus saja ditolak, apalagi para murid. Mereka tidak lebih dari gurunya. Maka Yesus mengutus mereka berdua-dua supaya para murid ini sadar nilai besar, tanggung jawab besar yang mereka bawa, tapi juga konsekuensi besar yang menyertainya. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya itu juga yang menjadi inspirasi dalam pelayanan kita, bahwa pelayanan itu butuh rekan, butuh teman seperjalanan yang mengingatkan kita akan besarnya nilai dan tanggung jawab dari setiap pelayanan kita. Kalau salah satu dari teman itu pesimis tentang pelayanan itu, setidaknya ada satu yang masih kuat, yang punya optimisme, yang mengarahkan kita, membuat kita setia pada sabda Tuhan untuk mewartakannya. Tapi saudara-saudari, ingatlah juga bahwa rekan pelayanan juga bisa membuat kita menjadi tidak setia di dalam pelayanan. Tapi itu bukan karena Tuhan, itu karena kelemahan dari kita sebagai orang-orang yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara-saudari, Yesus mengutus mereka berdua-dua ini punya tujuan. Mereka diutus untuk mendahului Tuhan. Kita tahu bahwa pada zaman itu tidaklah mudah untuk menempuh satu tempat ke tempat yang lain. Maka Yesus mengutus mereka pergi mendahuluinya supaya para murid ini mewartakan pertobatan kepada banyak orang. Bukan mereka yang mau dihadirkan kepada banyak orang itu, tetapi Yesus yang akan datang, itulah yang mereka wartakan kepada orang banyak. Jadi mereka itu hanya utusan, mereka itu hanya pekerja yang diutus oleh Tuhan menyiapkan ladang, menyiapkan hati banyak orang untuk menerima Yesus. Supaya banyak orang itu boleh menerima Yesus dengan sungguh-sungguh, iman mereka lalu bertumbuh. Tugas seorang pelayan itu adalah mempertobatkan hati banyak orang. Bukan karena mereka sekali lagi, tapi karena mereka ingin memperkenalkan, menghadirkan, membawa Kristus kepada banyak orang itu. Saudara-saudari yang terkasih, inilah juga gambaran pelayanan kita. Dalam setiap pelayanan yang kita lakukan sehari-hari, baik di tengah keluarga, komunitas, dan gereja, kita tidak sedang menampilkan diri kita sebagai pekerja. Kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, ditetapkan dan diutus untuk mempertobatkan hati banyak orang.
maka bukan kita yang menjadi pusatnya, tetapi Kristus yang menjadi pusat dari setiap karya pelayanan kita. Sehingga orang boleh mengalami Kristus itu adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Maka saudara-saudari, bila pelayananmu, pelayanan saya membuat orang lalu tidak mengenal Kristus, kita perlu mengevaluasi pelayanan kita. Kalau pelayanan kita ini belum membuat orang sampai merasakan Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup, mari kita dengan rendah hati mengubah cara kita melayan. Lihatlah Yohanes Pembaptis yang telah menunjukkan kepada kita bagaimana kita menjadi seorang utusan yang baik. Bagaimana kita menjadi pelayan yang baik. Ketika banyak orang mengatakan, engkaukah Mesias yang kami nanti-nantikan itu? Yohanes berkata dengan sangat baik, aku hanya membaptis kamu dengan air, tapi di tengah-tengahmu ada dia, hadir dia yang tidak kamu kenal, yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes Pembaptis memang adalah seorang utusan, seorang pelayan yang hanya diutus oleh Tuhan untuk mempertobatkan banyak orang ini, supaya orang ini menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau demikian kita perlu membaharui diri dalam hidup kita sehari-hari. Yang paling penting dalam hidup kita ini adalah bagaimana kita dapat menghadirkan Kristus di dalam setiap pelayanan kita yang kecil sekalipun. Mungkin kita berlomba untuk membuat sedemikian banyak hal yang dapat kita kerjakan. Tapi jangan lupa saudara-saudari, kecil sedikit pun yang Anda buat itu sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan kalau itu benar-benar kita dedikasikan, kita persembahkan untuk Tuhan. Maka Santo Paulus hari ini memberi kita sebuah ajakan yang baik. Yang penting itu bukan aksesorisnya, yang penting itu bukan kita melakukan sebanyak mungkin. Yang penting itu adalah transformasi di dalam pelayanan. Menjadi manusia baru dalam pelayanan itu adalah nilai terdalam dari panggilan seorang Kristiani. Apapun yang kita layani dalam gereja ini, dalam keluarga dan komunitas kita, transformasi itu yang paling penting. Adik-adik ini sebagai misdinar, kita sebagai petugas liturgi, apapun yang kita lakukan, apakah ada perubahan, apakah ada transformasi dalam diri kita? Itu pertanyaan kita yang akan membuat kita terus bertumbuh di dalam hidup rohani. Akhirnya saudara-saudari yang terkasih, melayani itu tentulah kita mau mengandalkan Tuhan. Lihatlah bahwa dalam kitab suci dikatakan oleh Yesus, jangan membawa apa-apa. Bekal dalam perjalananmu janganlah dibawa. Apakah Yesus ingin para murid para rasul ini lalu mereka menjadi, apakah Yesus ingin para murid ini lalu mereka menderita, mereka sakit penyakit dan lain-lain? Bukan. Tapi Yesus ingin menunjukkan kepada mereka, kalau kamu mau melayani, andalkanlah kuasaku di dalam setiap pelayananmu. Maka saudara-saudari, selalu merenung begini, kalau pelayanan kita itu seringkali membuat pertikaian, perselisihan, percekcokan di dalamnya, saya ingin mengajak Anda, mari kita menyelesaikannya dengan baik. Karena kalau kita bertengkar gara-gara pelayanan, itu berarti kita yang utama di sini. Pelayanan yang baik adalah demi Kristus sendiri, demi kemuliaan Tuhan, bukan demi kemuliaan kita. Biarlah saya mengalah demi supaya pelayanan ini baik, daripada saya bersikuku dengan ego saya, tapi pelayanan ini menjadi rusak. Maka saudara-saudari, pelayanan yang baik adalah pelayan-pelayan yang mau rekonsiliasi, yang mau mendamaikan dirinya satu sama lain. Bukan soal kalah menang, bukan soal siapa yang lebih kuat, tapi kita bersama-sama mau mengalahkan diri kita demi memenangkan kemuliaan Tuhan di atas setiap pelayanan kita. Maka saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita menjadi pelayan-pelayan yang baik.
Kita adalah pekerja-pekerja yang baik yang oleh Tuhan telah ditentukan, dipilih dan diutus. Tuhan memberkati.